Bagaimana pengusaha ini mendapatkan peluang bisnisnya berkali-kali lipat setelah dia mengalami kebangkrutan yang besar, setelah dia kehilangan banyak profitnya, setelah dia mengamalkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe, baru saja melihat video saya yang ini, silakan cek video-video yang lainnya yang berhubungan tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak sekali persoalan masalah terselesaikan dengan sedekah ekstrim, sedekah secara terus-menerus. Kalau ada di antara teman-teman yang mengalami persoalan yang sama, silahkan cek video-videonya, mana tahu memiliki solusi yang sama yang bisa teman-teman ambil manfaatnya gitu. Linknya akan saya taruh di akhir video ini di playlist saya di keajaiban sedekah. Jadi tonton video ini sampai habis dan tonton juga video-video yang lainnya. Oke, kali ini saya akan membagikan kisah yang tidak kalah inspiratifnya. Banyak mungkin sekali dari kita-kita, dari saya, dari teman-teman yang mengalami hal ini. Dan kisah ini sangat menarik sekali. Oke, kisah ini masih bersumber dari buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Farul Muiz. Jadi kisah ini menceritakan bagaimana sedekah membuka peluang bisnis. Oke, yang mau berbisnis silakan merapat, yang sedang berbisnis, yang mau mengembangkan bisnisnya silakan merapat juga. Kisah ini diceritakan oleh seseorang pengusaha yang diceritakan oleh temannya. Sedekah itu menyimpan banyak misteri sekali bagi setiap yang mengamalkannya, setiap manusia. Jadi masing-masing orang yang mengamalkan sedekah itu memberikan pengaruh yang berbeda-beda bagi mereka. Ini juga yang dialami oleh seorang pengusaha tersebut. Dia mengalami sendiri kisah nyata bagaimana keajaiban sedekah tersebut datang kepada dirinya setelah dia mengalami cobaan yang berkali-kali. Oke, mulai saja. Pengusaha ini sekitar tahun 2000, dia melihat buku dan membeli sebuah buku. Entah dari mana dia mendapatkan inspirasi tersebut. Dia membelilah sebuah buku yang berjudul tentang sedekah. Jadi dia mempelajari buku tersebut, memahami buku tersebut, terus dia ingin mengamalkan isi buku tersebut yang berhubungan dengan sedekah, yaitu pentingnya bersedekah, apa sih manfaat sedekah. Sejak itu beliau pengusaha ini dia mengamalkanlah sedekah. Jadi setiap profit yang diterimanya dia akan mengambil persentasenya dan dia serahkan untuk bersedekah. Tahukah teman-teman, pengusaha ini mempunyai banyak sekali profit di perusahaannya. Bahkan dia mempunyai banyak perusahaan dan masing-masing perusahaan menghasilkan banyak sekali profit. Jadi artinya adalah dia banyak sekali keuntungannya. Di antara banyak keuntungan itu dia semakin banyak juga bersedekah. Tapi tahukah teman-teman apa yang terjadi pada saat orang tersebut, pengusaha tersebut mengeluarkan sebagian besar dari profitnya tersebut untuk bersedekah? Mungkin ada di antara teman-teman yang mengalami hal tersebut. Kalau ada kemarin semakin mendekat, yang dialami oleh pengusaha ini adalah kebalikan dari apa yang dibaca di buku yang pernah dia baca tersebut, yang menceritakan tentang keajaiban sedekah. Di mana di buku tersebut menjelaskan, di buku yang dia baca tersebut menjelaskan bagaimana kalau kita bersedekah maka rezeki kita, bisnis kita, pekerjaan kita semakin lancar. Tetapi apa yang dialami oleh seorang pengusaha tersebut, pengusaha ini bertolak belakang dengan apa yang ada ditulis dalam buku yang berisikan tentang sedekah ini. Jadi pada saat dia sebelum bersedekah, sebelum baca buku ini, profitnya banyak dari beberapa perusahaannya. Setelah dia mengamalkan isi dari buku tersebut, yaitu semakin memperbanyak sedekahnya, semakin besar dari sedekah yang diambilnya dari profit yang besar tersebut. Jadi semakin besar profitnya, semakin banyak dia bersedekah gitu loh. Tetapi yang terjadi adalah sejak dia mulai mengamalkan sedekah ini, profitnya yang awalnya itu besar, makin lama makin menurun. Dan teman-teman bisa bayangkan kan apa yang dipikirkan oleh pengusaha ini? Dia merasa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan buku yang dia baca ini. Harusnya kalau semakin banyak bersedekah, maka balasannya semakin banyak dong, bisnisnya semakin maju, profitnya semakin besar. Tetapi ini berkebalikan. Jadi dia sempat ada berpikiran negatif lah tentang kepada Allah. Benar nggak sih sebenarnya sedekah ini manfaatnya begini, sedekah itu balasannya berlipat ganda gitu, benar nggak? Sampai akhirnya pengusaha ini
di antara pertanyaan-pertanyaannya yang pada saat profitnya makin menurun, dia tetap aja bersedekah, dan akhirnya perusahaannya itu semuanya tutup, yang artinya adalah dia tidak menerima lagi profit dari perusahaan tersebut. Dan teman-teman bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh pengusaha ini. Dari pertama perusahaannya besar dan dia membeli buku sedekah, dia mengamalkan, dia mengeluarkan sebagian besar dari keuntungannya untuk bersedekah, tetapi yang terjadi adalah profitnya, keuntungannya makin lama menurun, dan sampai akhirnya perusahaannya itu tutup alias bangkrut. Sedekah uang, sedekah makanan, sedekah apa aja yang dia lakukan selama ini, sedekah kepada anak yatim, fakir miskin, orang jompo, ternyata tidak membawa, menurut dia pada saat itu tidak membawa keberkahan pada dia, tidak membawa rezekinya berlipat ganda. Jadi pada saat itu ada rasa marah, kecewa kepada Allah, kenapa ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan Allah gitu loh. Kalau kita bersedekah maka akan mendapatkan balasan berlipat ganda. Tetapi setelah rasa kesalnya itu hilang, dia berpikiran positif kepada Allah. Dia yakin bahwa bakalan ada kejadian, bakalan ada manfaat, bakalan ada nilai positif dari kebangkrutan yang dia dapat ini. Dan percaya aja teman-teman, bahkan perusahaan yang tutup itu, tapi dia kan masih bisa inventaris kantornya kan masih ada tuh, seperti meja, kursi, segala macam, peralatan kantornya masih ada. Jadi karena perusahaannya sudah tidak buka lagi, sudah tutup, otomatis dia menjual inventaris kantornya itu daripada didiamkan, dia semakin rugi gitu. Pada saat dia menjual inventaris kantornya itu, maka dia berhubungan dengan banyak pebisnis lainnya, karena dia menjual inventaris kantornya itu kan, orang-orang lain, pengusaha-pengusaha lain tuh banyak yang tertarik dengan inventaris kantornya. Jadi si pengusaha ini, yang mantan pengusaha ini, dia bertemulah dengan banyak pebisnis, pengusaha-pengusaha besar, yang akhirnya dia sama pengusaha tersebut saling berbicara, saling ngobrol, saling bertukar pikiran, yang dengan izin Allah sendiri, dari banyak pengusaha-pengusaha yang dia ketemu itu, akhirnya ada yang merasa persamaan visi dan misi dengan si pengusaha yang bangkrut ini. Akhirnya mereka bekerja sama dan mereka membuka bisnis yang lebih besar lagi. Dan ada di antara pembisnis pengusaha-pengusaha yang tidak jadi diajak bekerja sama oleh si pengusaha yang bangkrut ini, tetapi dia tetap berkomunikasi, berdiskusi dengan pengusaha tersebut untuk mengambil ide-idenya, untuk mengambil ide-ide, nilai-nilai positif dari orang tersebut yang pada akhirnya digunakan untuk bisnis yang lain. Jadi maknanya dari bisnisnya bangkrut ini adalah mungkin saja sedekah yang dikeluarkannya pada saat profitnya besar sampai perusahaan itu bangkrut, mungkin saja pada itu nilainya adalah menghapus dosa-dosanya yang lama. Mungkin saja itu adalah memancing untuk dia membuka bisnis yang lebih besar lagi, yang jauh lebih besar dari perusahaan sebelumnya, yang jauh lebih bersih. Mungkin sebelumnya dia terlibat bisnis kotor, tidak tahu ya. Tapi dengan ditutupnya perusahaan tersebut, dia memulai perusahaan baru yang bertemu dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan dia, yang jauh dari riba, dengan banyak bersedekah, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan dari Allah. Maka dia membuka bisnis dengan relasinya yang benar-benar bersih gitu loh. Mungkin ini adalah manfaat yang didapatkan oleh pengusaha tersebut, dan dia juga bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang lain yang memiliki ide-ide cemerlang, yang mungkin pada lain waktu dia akan menggunakan ide ini dengan bisnisnya yang lain gitu loh. Jadi barangkali ada di antara teman-teman atau kita atau saya gitu loh, pada saat kita memperbanyak sedekah dan kita mengharapkan dengan sedekah itu dapat balasannya A, anggap aja lah A itu mungkin ingin keturunan, ingin jodoh, ingin bisnisnya lancar, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin punya rumah mewah, ingin ini dan itu. Dan yang didapat setelah rutin bersedekah, jangankan yang didapat hanya kemerosotan ekonomi, penghasilan yang berkurang, tetapi jangan berpikiran negatif kepada Allah, karena ada berkah, ada maksud di balik semua itu. Ya mungkin yang menurut teman-teman ini, menurut Allah kurang cocok menurut teman-teman, jadi diganti yang dengan lebih cocok lagi, seperti yang terjadi oleh pengusaha ini. Bagaimana pengusaha ini mendapatkan bisnis, peluang bisnisnya berkali-kali lipat setelah dia mengalami kebangkrutan yang besar, setelah dia kehilangan banyak profitnya, setelah dia mengamalkan sedekah. Bayangkan teman-teman, kalau si pengusaha ini
tidak mempunyai keimanan yang kuat, dia bisa aja depresi, frustasi, mungkin gila gitu. Bagaimana tidak, dari awal perusahaannya yang besar, banyak profit, terus dia mengamalkan ilmu sedekah, semakin memperbanyak sedekah di setiap keuntungan yang didapatkan, malahan balasannya adalah profitnya berkurang menurun, akhirnya perusahaannya bangkrut, tapi dia tetap berpikiran positif sama Allah. Yang dibalas oleh Allah adalah dia akhirnya bisa membuka banyak jenis perusahaan bisnis dengan relasi-relasi yang lebih bagus lagi, lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi bisnis yang didapat saat ini lebih besar dari bisnis sebelumnya. Jadi pasti ada makna di balik semua yang terjadi. Kata pengusaha yang bangkrut dan sudah memiliki usaha lagi itu, inti persoalan, hidayah, inti masalah yang didapat oleh dia setelah mengalami proses panjang ini adalah, yang penting itu kita adalah ikhlas dan tetap berpikiran positif kepada Allah. Dengan memperbanyak sedekah itu semakin membuka rezeki kita lebih besar, semakin membuka peluang-peluang bisnis kita lebih besar, lebih jauh lagi. Semakin kita bertemu dengan orang-orang yang sangat potensial, orang-orang bersih, orang-orang punya pengalaman yang lebih luas lagi dibandingkan sebelumnya untuk membuka bisnis kita lebih besar lagi. Jadi pada saat kita bersedekah terus harapannya balasannya tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, malah kehidupan kita makin buruk, tenang aja, mungkin aja itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita sebelumnya yang akan digantikan nanti lebih baik lagi. Pokoknya terus saja bersedekah. Bagaimana menurut teman-teman yang kisah ini? Apakah ada di antara teman-teman yang mengalami kisah seperti ini? Dengan kata lain, teman-teman semakin sering bersedekah, tetapi awal-awalnya sih yang ada malah hal-hal buruk yang terjadi kepada teman-teman, seperti pengusaha ini perusahaannya malah bangkrut, atau yang lain yang teman-teman dapatkan. Boleh share di kolom komentar ya. Oh ya, lihat juga video-video saya yang lainnya di playlist saya di Keajaiban Sedekah. Di akhir video saya akan tampilkan linknya. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.